Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Nah, pemirsa, ada warga Jakarta, khususnya lansia ini, yang mereka khawatir saat akan divaksin. Betul sekali, karena mereka ini takut ya sama jarum suntik, apalagi lansia nih, banyak lansia yang tidak datang ke puskesmas karena tadi takut sama efek sampingnya juga. Kesehatan dan kekebalan tubuh. Menyusuri gang-gang sempit di pemukiman padat penduduk Duri Polo, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi, petugas gugus tugas penanganan COVID-19 melakukan sosialisasi keliling kampung. Kampanye vaksinasi massal ini menyasar pada rumah-rumah para lansia yang tidak hadir saat vaksinasi di puskesmas. Lansia takut divaksin karena khawatir akan menimbulkan efek samping. Namun pemerintah setempat terus melakukan sosialisasi agar lansia mau divaksin. Kalau kami sampaikan itu mereka sebenarnya takut karena kabar. Tapi sesungguhnya pemahaman apa yang kita sampaikan bahwa vaksin ini aman, maka mereka mau dan tergerak hatinya untuk ikut serta. Kemungkinan juga karena memang kurang tersosialisasi atau kurang pemahaman yang terkait dengan manfaatnya. Jika lansia tidak juga mendatangi posko vaksinasi, maka lansia akan dijemput paksa sehingga penyebaran COVID-19 bisa dihentikan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan gencar melaksanakan vaksinasi massal sebagai upaya menekan penyebaran virus corona. Atas upaya tersebut, Menteri Dalam Negeri mengakui bahwa Sumatera Selatan menjadi provinsi yang bisa dijadikan acuan vaksinasi COVID-19. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan gencar melaksanakan vaksinasi untuk mendukung program pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang melibatkan 4.600 warga Palembang di Dining Hall Jakabaring Sport City. Mendagri menyatakan pejabat pemerintah harus turun ke daerah untuk menimbulkan kesadaran warga pada vaksinasi COVID-19. Oleh karena itu, pejabat-pejabat negara setingkat menteri juga diminta untuk memberikan motivasi, terutama di daerah asalnya. Saya kebetulan putra asli Sumatera Selatan, ditugaskan ke Sumatera Selatan. Mudah-mudahan dengan vaksin yang memang sudah diperhitungkan oleh para ahli epidemiologi pada titik mana jumlahnya berapa, ini akan segera mencukupi dari hitungan statistik agar kita mampu untuk semua kegiatan meskipun tetap protokol kesehatan bisa kita laksanakan. Saat ini pemerintah daerah Sumatera Selatan menargetkan capaian vaksinasi warga sebesar 61%. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mulai hari ini sejumlah bandara di tanah air mulai menggunakan Genos C19 untuk calon penumpang. Genos menjadi salah satu syarat bepergian dengan transportasi umum. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau langsung penggunaan Genos C19 di Bandara Hussein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat. Mulai hari ini, Genos sudah bisa digunakan untuk calon penumpang pesawat. Di Bandara Hussein Sastranegara disediakan 4 alat Genos untuk mendeteksi calon penumpang yang terpapar COVID-19. Namun yang digunakan hanya 3 dan 1 alat untuk cadangan. Sangat memudahkan ya, apalagi saya ini bersama anak-anak ya. Jadi anak-anak kan biasanya susah kalau di swab naik ke atas seperti itu, dicolok-colok ya. Kalau misalnya sekarang justru dengan Genos ini sangat memudahkan sekali. Selain pencegahan dari calon penumpang dengan Genos, petugas di Bandara Hussein Sastranegara juga menjalani vaksin. Meski sudah divaksin, seluruh petugas tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Dan ini tentu confidence kita semua meningkat, tetapi khususnya kepada teman-teman yang di sektor transportasi setelah divaksin, bukan berarti Anda itu imun atau kebal. Tetap gunakan masker,
3M atau 5M untuk dipertahankan. Selain di Bandara Hussein Sastranegara Bandung, Genus juga akan digunakan di 3 bandara lainnya, yakni di Palembang, Yogyakarta, dan Surabaya. Penerapan Genus di bandara hanya berselang beberapa hari dari larangan mudik pemerintah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk meningkatkan kesadaran warga pada protokol kesehatan, Satlantas Polres Magetan ini punya cara yang unik banget. Betul sekali, personil polisi memberi hadiah sekantung cabai pada ibu-ibu yang taat protokol kesehatan saat razia justisi. Kantong cabai yang bergelantungan ini bukan untuk dijual, melainkan dijadikan hadiah bagi warga Magetan, Jawa Timur. Satu kantong cabai berhak dimiliki warga yang patuh protokol kesehatan. Satlantas Polres Magetan memberikan hadiah cabai terutama bagi ibu-ibu sebagai upaya imbauan disiplin protokol kesehatan penanganan COVID-19. Selain sosialisasi protokol kesehatan, bagi-bagi cabai juga sebagai bentuk pemberdayaan petani cabai di pedesaan. Ya, kita tahu cabai di sebagian masyarakat di perkotaan khususnya harganya cukup tinggi. Sedangkan di desa yang kita komoditi di pedesaan itu juga rasanya harga juga tidak terlalu tinggi. Siapa tadi, Mbak? Dikasih cabai. Kenapa dikasih cabai? Soalnya tertib pakai masker sama ini. Senang nggak, Mbak? Iya, senang. Bagi pengendara yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak bermasker akan diberikan masker gratis. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Vaksinasi COVID-19 di Manado, Sulawesi Utara kembali dilanjutkan. Vaksinasi sempat terhenti setelah ratusan penerima vaksin demam dan juga mual setelah menerima vaksin AstraZeneca. Setelah 2 hari dihentikan, vaksinasi COVID-19 di Gor Enru San Ebenezer, Manado, Sulawesi Utara kembali dilanjutkan. Namun prosesnya ada yang berbeda. Peserta diberikan obat penurun demam dan pereda mual saat di meja observasi. Vaksinasi di Manado, Sulawesi Utara sempat dihentikan karena 350 penerima vaksin AstraZeneca mengalami efek samping, demam dan mual. Penerima vaksin pun memberanikan diri untuk disuntik agar risiko penyebaran COVID-19 bisa menurun. Ada yang efek samping. Nah, memang kalau pertama memang ada rasa takut ada. Tapi ketika saya sudah di tempat ini, ya rasa takut saya hilangkan itu. Karena bisa saja memberi efek berdampak yang negatif. 50.000 dosis vaksin sudah diterima Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara untuk disuntikan kepada penerima prioritas. Ada 150 sasaran dari Yaken, dari Balai Jalan, dengan dari Dinas dari PU ya. Pemberian vaksin dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 sehingga pandemi bisa berakhir. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Sudah bersama kami Ketua Komnas KIPI Bapak Profesor Hindra Irawan Satari serta Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Selamat siang Bapak Ibu, salam sehat semua. Selamat siang, salam sehat juga. Baik, ini AstraZeneca ini ternyata setelah kejadian yang di Manado, Sulawesi Selatan, banyak lansia khususnya yang takut untuk disuntik. Saya ke Ibu Nadia Tarmizi dulu, sebenarnya seperti apa sosialisasinya agar masyarakat ke depannya tidak takut dengan vaksin AstraZeneca ini? Ya, jadi apa yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara yang kemarin sempat menghentikan sementara ya, karena disampaikan bahwa adanya keluhan efek samping yang muncul setelah penyuntikan AstraZeneca. Nah, ini tentunya merupakan bentuk kehati-hatian dari Satgas COVID Provinsi Sulawesi Utara dan juga merupakan respon yang cepat karena setelah dilakukan kajian oleh Komisi Daerah KIPI Provinsi Sulawesi Utara untuk dilihat kembali keluhan-keluhan yang terjadi dengan adanya penyuntikan setelah menggunakan vaksin AstraZeneca dan kemudian dilihat
bagaimana yang sudah kita ketahui selama ini dari hasil uji klinis dari vaksin AstraZeneca itu sendiri, sehingga kemudian diambil kesimpulan bahwa efek samping yang muncul ini adalah sesuatu yang wajar dalam pemberian vaksinasi AstraZeneca. Dan kita ketahui bahwa proses vaksinasi itu sejak kemarin sudah langsung dimulai kembali. Nah tentunya kita perlu bersama-sama kemudian menyampaikan ini kepada masyarakat. Saya ke Pak Hindra, untuk efek samping dari AstraZeneca ini apakah memang ringan atau punya efek tertentu jika disuntikan kepada masyarakat? Jadi dari laporan yang masuk, kami audit kemarin bersama dengan Komda, terlihat gejalanya itu mual, muntah, nyeri di tempat suntikan, pusing, sama begah, ya, nyeri otot. Itu merupakan gejala ringan, reaksi alamiah dari pemberian vaksin. Dan meskipun tadi disebutkan ratusan orang, namun jumlah dosis yang diberikan 4.000 lebih. Jadi memang proporsinya kecil, dan itu lebih rendah malah dari proporsi yang dilaporkan di fase 1, fase 2, fase 3. Jadi gejalanya ringan, sembuh tanpa dan dengan pengobatan, dan tidak ada lagi yang sakit dari laporan-laporan yang masuk tersebut. Baik, Pak Hindra, berarti bisa dikatakan dalam jangka panjang tidak memiliki efek yang berbahaya untuk tubuh? Betul. Jadi vaksin ini sudah diberikan 20 juta dosis di Eropa, termasuk di UK. Ya, tentunya efek jangka panjang akan dipantau terus, karena ada yang namanya post marketing surveillance. Jadi tidak berhenti setelah disulut, enggak. Nanti kalau udah di Indonesia selesai, tetap dipantau. Jadi ini tentunya kan vaksin baru. Bagaimana efek panjang kalau secara nalar ya tidak akan terjadi. Namun tetap dipantau. Meskipun demikian, itu pemantauan merupakan suatu memang regulasi ya dari pharmacovigilance, keselamatan obat, keselamatan vaksin itu udah baku. Seluruh negara di dunia melakukannya, termasuk di Indonesia. Baik, Dr. Siti Nadia, lalu bagaimana pemantauan dari Kementerian Kesehatan agar hal ini jika pun terjadi bisa langsung segera diminimalisir dampak dan juga efeknya, Bu, sehingga tidak membuat warga takut? Ya, tentunya dengan kita kemudian meneruskan kembali ya proses vaksinasi ini, dan tentunya ini juga merupakan nanti salah satu ya bukti bahwa efek samping daripada AstraZeneca ini sudah tertangani dan tidak perlu ditakutkan oleh masyarakat ya. Dan yang kedua adalah tentunya Satgas khususnya Provinsi Sulawesi Utara ini juga akan menyampaikan dan mensosialisasikan dan menjelaskan tentang kondisi ini. Tetapi kita juga memahami bahwa vaksin AstraZeneca ini kan juga kita distribusikan ke provinsi lain ya, terutama seperti misalnya Jawa Timur dan Bali dengan jumlah yang lebih besar. Dan sampai saat ini kejadian yang seperti dilaporkan itu juga ditemukan, tetapi tidak sampai kemudian dihentikan ya pemberian vaksin AstraZeneca-nya. Jadi kalau kita lihat tadi betul yang disampaikan oleh Prof. Hindra bahwa sudah 20 juta orang mendapatkan vaksin, dan kita juga harus melihat bahwa reaksi yang muncul ini juga adalah reaksi sebagai respon tubuh kita terhadap vaksin yang diberikan. Baik, lalu bagaimana Kementerian Kesehatan ini menjawab keraguan masyarakat yang hingga saat ini masih takut kalau untuk AstraZeneca sendiri? Ya, saya rasa ITAGI dan Komnas KIPI sendiri sudah menyatakan ya bahwa vaksin ini aman. Yang kedua, tentunya mekanisme monitoring yang kita miliki termasuk terkait dengan penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi dan juga monitoring yang dilakukan oleh Badan POM terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Vina adalah post marketing surveillance-nya. Dan kami tentunya tetap memantau ya kejadian efek samping ini dan terus berkoordinasi dengan daerah supaya selain tentunya kita memberikan rasa aman dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat tentang AstraZeneca, kita juga menyiapkan mungkin beberapa obat ya seperti untuk mengantisipasi ya. Kalau misalnya keluhannya memang dirasakan demam, bisa atau meminum obat penurun panas dulu seperti itu untuk nanti kalau memang dirasakan keluhan ini
semakin berat atau semakin Baik. tidak nyaman untuk orang yang menerima vaksin AstraZeneca ini. Baik Pak Hindra, untuk di Sulawesi Utara ini akhirnya pihak petugas kesehatan menyediakan obat-obat untuk penurun demam dan juga pereda rasa mual jika nantinya ada pasien yang merasakan gejala yang seperti itu. Apakah di seluruh Indonesia yang menerima vaksin AstraZeneca dilakukan hal yang sama Pak untuk meredakan efek samping yang diterima? Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus sekali karena tadi telah disampaikan oleh Dr. Nadia ya, bahwa vaksin ini bukan hanya diberikan di Sulawesi Utara, di Jawa Timur dan di Bali pun demikian, bahkan di Jawa Tengah juga ada di beberapa tempat. Jadi memang tiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, ya. Jadi dan mempunyai persiapan yang berbeda-beda, dan juga ya kesiapan juga masing-masing berbeda, sehingga memang perlu setelah kami telaah juga barangkali memang perlu tiap-tiap daerah itu mempunyai kearifan lokal yang bisa diaplikasikan, ya. Kalau memang perlu pemberian obat tidak ada masalah, kalau itu menenteramkan masyarakat, itu membahagiakan masyarakat, menambah kepercayaan masyarakat, silakan saja. Kalau memang masyarakatnya sudah siap, ya mungkin tidak perlu. Tapi memang menurut saya informasi yang menenangkan, informasi yang sejuk, informasi yang jelas, informasi yang transparan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Baik. Jadi saya titip itu aja supaya kita semua menjernihkan suasana ini. Oke, terima kasih Profesor Hindra dan juga Dr. Siti Nadia yang sudah berbincang dan berikan informasi dan menegaskan pula ya bahwa AstraZeneca ini aman disuntikan kepada masyarakat. Terima kasih sudah bergabung di News Siang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di tengah upaya menekan angka penyebaran COVID, pemerintah juga terus berupaya untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia. Salah satunya dengan vaksinasi pelaku dan perbankan pasar modal. Anda bisa lihat informasi selengkapnya di www.sidonews.com. Pemirsa, flyover Tapal Kuda Tanjung Barat dan Lenteng Agung Jakarta Selatan memasuki uji coba tahap kedua. Tetaplah bersama iNews Siang.